Oke, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Betul, Taufik. Iya, hari ini Lydia cantik banget. Masya Allah, kok baru kali ini kamu memuji aku. Iya, ada maunya mungkin ya. Apa mau apa? Mau ditemani sini ya. Oke, iya kan udah lama banget kan kita partner di Ngopi, tapi baru kali ini loh kamu tuh dengan ikhlas memuji aku. Kok gitu. tahu ikhlas? Nggak ikhlas ya? Oke, Fik, Yap. jadi aku bahas tentang editor. Jadi ini khusus untuk seluruh pemirsa TVRI Sumatera Barat yang lagi menyaksikan program ini ya. Yang hobi membaca mungkin, yang hobi suka ngabisin waktu di toko buku, baca-baca buku nih ya. Ternyata buku yang kita baca itu bikinnya nggak gampang. Kemudian ada proses yang harus diperhatikan dulu oleh editor, editor. Iya, salah satunya memang kita tahu bahwa oh ini bukunya penulisnya si itu, tapi ternyata di balik penulis itu ada sosok yang berperan penting bagaimana buku itu bisa terbit dan enak untuk dibaca. Betul sekali, karena penulis itu harus memberikan dulu apa yang dituliskannya dan dilihatkan kepada editor, dan editor itu melihat ini layak nggak untuk diterbitkan gitu loh. Ada review segala macamnya. Betul, pengejaannya, tulisannya dan segala macam. Pasti ribet kali ya, soalnya kita harus baca buku satu persatu, tanda bacanya, IED segala macam. Aduh, bikin pusing pasti kayaknya harus teliti nih. Menjadi seorang editor yang ini harus menjadi orang yang sangat-sangat teliti sekali. Gimana kalau kita langsung berbincang-bincang dengan seorang editor yang betul, silakan. Ini kabarnya udah lebih dari 1000 buku yang beliau edit. 1000 buku? Iya. Kebayang gak sih? Nggak kebayang aku. Kebayangnya kita lebih baik cuap-cuap aja gitu daripada harus baca buku. Ribet ya rasanya. Tapi bagi beliau adalah kegiatan yang sangat menyenangkan bagi beliau. Kalau nggak mungkin sampai 1000 buku. Itu katanya baru 1 tahunan ini kan 1000 buku. Oh, Masya Allah luar biasa. Langsung saja ya. Langsung kita sapa, sudah hadir bersama kita ada Kak Weni Yuliani, SSI MM Certified Editor. Nah, ini titelnya udah panjang banget. Udah S2 ya. Juga. Udah kabarnya udah S3 sebentar lagi mau wisuda kayaknya ya. Alhamdulillah baru lulus wawancara dan tes kemarin. Baru lulus dan tes. Selamat dulu dari kita ya, dari Taufik dan Lydia. Kak Weni, terima kasih banyak nih. Terlebih dahulu kita ucapkan maksudnya meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya, untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita di hadapan kita bersama di sini. Biasanya Kak Weni berkutat dengan tulisan-tulisan, hari ini Kak Weni akan berkutat dengan 2 orang yang agak sedikit cerewet ya. Nanya-nanya, iya. Kak Weni, ini Kak Weni adalah seorang editor. Benar. Editor buku? Iya, benar. Oke, Kak, boleh dijelaskan dulu ini sejak kapan nih Kakak sudah menggeluti dunia ini? Ya. Kalau dilihat latar belakang saya mungkin agak nggak linear gitu ya. Ada yang dari sains, kemudian tiba-tiba masuk ke manajemen, kemudian saat ini berkiprah di dunia editing buku gitu. Dan kalau lihat dirunut dari belakang itu memang sebenarnya passionnya saya itu di bidang penulisan gitu. Walaupun di masa bangku kuliah dulu nggak kecapaian untuk mewujudkan mimpinya. Akhirnya ketika saya mencoba untuk masuk di dunia literasi, wah ternyata passion saya di sini. Ketemu dong, akhirnya saya coba untuk otodidak dulu, kemudian belajar sendiri dan mencari ilmu-ilmu luar sana yang tentunya ini akan menunjang profesi saya sebagai editor. Jadi alhamdulillah sejak untuk secara penerbitan bukunya ini sendiri kita udah dari tahun 2024 ini. Oke. Tadi kan Kakak bercerita tentang passion literasi ya. Benar. Itu sejak kapan Kakak merasakan dan ya sadar bahwa ternyata passion saya literasi gitu? Iya, ketika saya udah lulus di S1. Nah, S1 itu karena S1 background saya adalah biologi, kemudian saya nggak ada mimpi dengan latar belakang saya yang seperti ini gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk scale up. Mencoba untuk keluar dari zonanya yang saat ini gitu. Kemudian ketemu dengan suami yang hobi dengan bisnis juga, akhirnya kita mencoba untuk membuka peluang bisnis di literasi ini. Nah pertanyaannya Kak, kenapa waktu di bangku perkuliahan itu memilih sains gitu?
Emang benar waktu, maksudnya kan kalau seandainya kayak hobi itu kan pasti udah muncul semenjak di masa bangku SMA, sekolah SMP gitu gitu ya. ya. Nah kenapa kakak tiba-tiba pas kuliah itu ngambil jurusan yang sains, biologi gitu? Iya benar. Kalau kita lihat ya, mimpi itu sebenarnya fleksibel. Iya. Nah, Bisa berubah-ubah ya? bisa berubah-ubah. Mimpinya pertama apa tuh kalau boleh tahu? Kalau dulu waktu SD itu saya cita-citanya mau jadi dokter loh. Oke. Kemudian makanya karena masih ada kaitan bidang ilmu biologi dengan kedokteran, akhirnya saya milih jurusan biologi. Oke. Nah, kemudian seiring waktu berjalan, setelah menjalani masa perkuliahan di biologi, ini kayaknya nggak passion saya gitu. Akhirnya Masih mencari jati diri iya, ya? Iya, masih belum ketemu nih. Ini passionnya di mana gitu? Berarti Jati dirinya terpaksa di dong mana kuliah, gitu? Kak? Terpaksa sih enggak, masih saya jalani dengan penuh Cita-cita. semangat gitu. Dan alhamdulillah lulus dengan target yang diinginkan. Kemudian saya masih belum menemukan. Nah itu dia tadi, kok saya nggak ada peluang ke depan nih dengan jurusan yang saya ambil. Akhirnya ya udah stagnan dulu pendidikannya setelah S1 itu. Mungkin seiring waktu berjalan, kemudian saya merit, kemudian mendapatkan pasangan yang cukup memberikan dorongan penuh terhadap saya untuk maju ke depan dengan karir-karir yang saya impikan sebelumnya. Akhirnya terwujud di tahun 2024 dengan membangun lebih kurangnya 21 brand literasi yang kita ciptakan di tahun 2024 sampai 2025 ini. Wah keren, ada suami beliau juga yang Intinya support pasangan, ya. Vic. Iya. Intinya pasangan, support. Iya betul. Kenapa? Kenapa? Ya Lydianya kenapa? Enggak, maksudnya gitu cerita Kak. Maksudnya aku mereview lagi gitu Iya, loh. betul. Pasangan tuh harus support ya. Iya, intinya dari cerita Kak Weni barusan, intinya itu adalah support penuh dari pasangan sehingga kakak menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Iya, dengerin tuh ya buat calon pasangannya Lydia ya. Nah, baik. Kan memang tadi pasangan gitu ya. Kemudian kakak kan kuliahnya biologi ya. Benar. Biologi. Nah, ini kan artinya sebuah perbedaan yang memang disampaikan oleh Lydia tadi dari editor ke biologi. Tapi sebelumnya Kak Weni ini juga panjang perjalanan hidupnya, tidak hanya langsung habis kuliah ke editor, tapi juga pernah beberapa kali di bagian-bagian tertentu. Boleh ceritain Kak, Oke. ini di mana aja sebelumnya? Boleh, karena backgroundnya saya S1 di biologi, saya pernah menjadi guru. Iya, jadi Oke. cikgu juga. Tapi ini biologinya kalau dilihat SSI ini bukan pendidikan ya Kak? Iya, bukan pendidikan, Tapi tapi, ilmu lebih ilmu murni. murni. Iya. Karena saya kuliahnya di Universitas Andalas, S1 biologi, dan akhirnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang saya masa itu. Lebih kurangnya saya menjalani profesi jadi guru itu 2 tahun. Oke. Dan alhamdulillah itu di lokasi Sijunjung. Di sebuah yayasan, yayasan Islamic Center juga. Oke. Nah, jadi kita berkiprah di mencoba nih mensinkronkan background dan akhirnya bertahan di sana 2 tahun dan saya dapat panggilan untuk menjadi sespri ataupun ajudannya istri Bapak Wali Kota Padang di masa pemerintahnya Bapak Meldi. Oke, jadi ajudan, jadi sespri, iya. luar biasa. Pernah juga itu sampai dari tahun 2015 hingga saya berhenti terakhir itu mengabdi di tahun 2021. Oke, nah ini berhenti loh jadi sespri ajudan ya. Iya. Itu kan kalau kita lihat, kalau misalnya kita dengar jadi sespri jadi ajudan itu kan sangat luar biasa ya. Keren gitu ya. Tapi sebelum kita tanyakan lagi nih, kita pengen lihat nih ya, ada visualisasi tentang Kak Weni dulu nih sebelum kita boleh. nanya-nanya lebih lanjut lagi ya. Kayak mungkin penasaran nih pemirsa di rumah ya. Ya, saya juga penasaran soalnya. Kamu penasaran? Iya. Beneran. Iya. Kalau penasaran langsung kita lihat ini Iya. dia. Nah, itu dia.
Bagaimana? Kalau dari tayangan tadi luar biasa ya. Beliau itu sudah hadir menjadi seorang pemateri juga. Kemudian lagi ngelatih tuh timnya yang kanon kabarnya itu udah lebih dari 100 orang. Banyak banget. Mau jadi editor? Mau? Yang lain aja, Yang tapi lain punya aja. karyawan gitu ya. Kan kita tuh harus tampil dengan style kita sendiri ya kan. Di Benar. dunia kita sendiri gitu loh. Mungkin sekarang Kak Weni itu di dunia ini kan. Iya. Cocoknya bisnisnya dan karyawannya udah mencapai 100 orang, luar biasa. Dengan Alhamdulillah. 21 brand 21 literasi brand ya. literasi. Nah, itu kan keren banget. Nah, tapi tadi menarik, Fik. Tadi kita Ya. di belakang, kita sempat ngobrol-ngobrol sama Kak Weni katanya gitu. Sempat Kak Weni mencurahkan sedikit ya, curhat tentang bagaimana masa lalunya yang diberikan semangat oleh seorang suami ya, berhenti bekerja tapi untuk memilih bisnis seperti ini. Padahal kerjaan yang disuruh lepaskan oleh suami ini udah pasti nih, ya kan Fik? Tapi kenapa Kak? Boleh diceritakan nih kenapa bisa memantapkan hati untuk mengikuti apa kata suami? Alhamdulillah, itulah ya bentuk sebuah perjuangan hidup. Perjalanan hidup pasti banyak lika-likunya. Yang dulunya kita di A, sekarang kita posisinya di B gitu kan. Dan yang ini ya tentu ada kepercayaan masing-masing pasangan gitu. Tentunya dengan kepercayaan itu kita memantapkan pilihan hati. Nah, tentu dengan background saya yang bermacam ragam tadi itu, orang yang udah di posisinya nyaman pasti agak susah nih. Betul. Move on-nya. Apalagi kan kemudian apalagi di posisi saya itu banyak kali orang yang ngincar gitu. Betul. Sehari saya keluar pasti besok udah ada yang ganti gitu. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah bagi diri saya sendiri untuk mencoba keluar dari posisi nyaman saya, di zona nyamannya saya. Akhirnya berbakalkan kepercayaan dan support yang sangat luar biasa dari pasangan itu menjadi modal utama saya. Akhirnya memutuskan yuk kita bisnis bareng. Oke. Dari sana kita mencoba untuk membangun 1-2 brand di tahun 2024 itu. Akhirnya terus berkembang. Nah, kita membuka lowongan pekerjaan kepada generasi-generasi muda ini. Akhirnya hingga hari ini lebih dari 100 karyawan yang sudah kita berikan naungan kepada mereka untuk pekerjaan yang sesuai dengan background mereka juga. Masya Allah, luar biasa. Kenapa Nah, nangis? Nggak ada nangis, bukan. Nggak ada nangis. Jadi Berkaca-kaca. ini, jadi ya, Berkaca. jadi dapat juga kita tarik sebuah pelajaran dari Kak Weni bahwa memang mungkin saat ini ya buat pemirsa ataupun kita ini yang umurnya baru 25 atau 30 masih bingung, nggak apa-apa, jangan khawatir gitu. Ternyata walaupun umur kita sudah 25 30 kita masih bisa kok untuk menentukan pilihan kita di Betul. umur kita yang sekarang. Dan Kak Weni pun akhirnya menemukan pilihannya gitu. Di tahun 2024 beliau sudah mulai dengan ayo bismillah Memberanikan diri ya. Padahal backgroundnya dulu sempat jadi guru, kemudian posisinya udah posisi yang nyaman banget, yang luar biasa, yang kata Kak Weni tadi yang banyak diincar loh. Benar. Menjadi seorang sespri dan ajudan Iya. salah satu orang pertama di Kota Padang. Iya, ini cita-citanya Lydia mungkin ya jadi Esprit ya. Maksudnya iya oke. Nah Kak Weni, tapi waktu memutuskan pertama kali itu ada kekhawatiran nggak Kak untuk melangkahnya gitu? Pastinya ada ya. Gimana masa depannya saya ke depan gimana gitu kan. Terus saya ngobrol sama suami, Bang ini menjamin gak nih posisi kita udah membangun yang namanya bisnis itu ya pasti ada perjuangan di awal ini dulu. Gak ada yang bisnis yang langsung mendapatkan omset sekian juta atau sekian miliar, gak mungkin. Pasti ada posisi-posisi down, kemudian bagaimana kita menyikapi. Nah itu yang menjadi kekhawatiran ke depan, pasti itu ada gitu. Tapi ya itu kembali kita mencoba untuk membenahkan diri, memantapkan pilihan, apapun resikonya ke depan kita akan menghadapinya bersama gitu. Luar biasa. Nah ya Lydia, Taufik juga pengen tahu nih dari Kak Weni ini kan udah 1000 buku lebih ya. Dan Ya, ini terbit artinya ya. Kak Weni ini sudah punya nama nih. Beliau udah dapat namanya. Pasti yang harus kita pelajari itu bagaimana beliau itu memulai dari awal. Mendapatkan klien pertama itu ya. Nah. Yang menciptakan 1000 buku itu kan mulai dari 1 buku dulu. Gimana tuh ceritanya di awal Kakak bisa mendapatkan klien pertama? Iya, ini pertanyaan yang sangat menarik ini. Kenapa kita berkecimpung di sini? Di awal itu karir kita itu benar-benar semuanya kita yang handle. Nah, kalau kita lihat ya, palu gada lah, apa lu mau gue ada gitu. Terus kita mulai dari editing layout gambar, kita bisa.
kemudian jadi adminnya kita bisa gitu. Jadi semua bagian itu operasionalnya memang kita berdua dulu yang handle. Nah, misal nih kita balas-balas chat ke customer itu hingga larut malam kita loh yang layanin gitu. Kemudian belum lagi nanti naskahnya masuk, proses seleksinya kita juga yang edit, selesai editing naskahnya nanti kita lagi yang mengajukan ke aplikasi ISBN-nya gitu. Sampai surat menyurat itu semuanya kita yang handle sampai akhirnya tercipta omset pertama itu pada hari pertama kita operasional itu belum ada, masih zonk. Kemudian setelah beberapa hari baru kita mendapatkan customer dengan loyalitasnya percaya kepada kita, langsung mentransfer. Mbak, saya udah transfer. Itu rasanya saya dengan suami nih beban yang udah berkilo-kilo jatuh ke tanah langsung. Alhamdulillah benar, walaupun angkanya tuh nggak seberapa gitu. Dia waktu itu kita dapat transferan 1 juta aja gitu, 1 juta untuk penerbitan jenis paket yang kita tawarkan gitu. Akhirnya di perdana omset saya itu inilah bukti nyata perjuangan kami yang beberapa bulan yang lalu gitu untuk memutuskan terjun ke dunia publishing ini. Gitu. Luar biasa. Padahal yang seperti yang kau bilang tadi ya, terharu dengar maksudnya nominalnya nggak terlalu besar, tapi kepuasan itu melebihi dari nominal yang besar banget. Iya, benar sekali. Rasanya beban yang udah berbulan-bulan ini rasanya runtuh gitu. Dengan adanya omset kepercayaan itu. diri dong ke depannya. Pastinya. Iya. Itu berapa hari kan tadi kakak sempat bilang bahwa di pertama itu zonk, nggak ada tuh. Nah itu hari keberapa, masih ingat nggak kira-kira? Lebih kurang sebulan lah. Sebulan kita berbenah, kemudian kita di awal itu merekrut 3 orang karyawan. 3 orang karyawan ini memang khusus untuk membenahkan sistem di websitenya. Mulai dari buku-buku produk-produk yang harus kita perlihatkan di halaman website itu memang di awal itu kita didik karyawan dulu. Setelah semua kebutuhan yang disusun ini selesai, baru kita mencoba untuk promosi, marketing kan. Dan ini customer kita nggak hanya di Kota Padang, tidak hanya di Sumatera Barat gitu. Customer kita dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur. Bahkan kebanyakan itu di Indonesia bagian timur. Nah, kebanyakan dari Sulawesi, Timur Leste, Papua, itu banyak yang order ke kita. Nah, akhirnya dengan iklim waktu yang berbeda ini, kalau di Indonesia bagian barat kan lebih lambat ya dibandingkan yang timur. Sehingga aktivitas kita juga akan lebih kita cepatkan daripada biasanya. Menyesuaikan jadwal mereka. Menyesuaikan dengan jadwal mereka. Nah, kalau sekarang kita udah punya tim nih. Punya tim yang tentunya kita arahkan di marketingnya gitu. Nah, untuk khusus marketing kita buka bocoran dikit ya. Kita buka bocoran untuk jadwal mereka itu share di awal itu jam 6 subuh loh. Bukan di jam 8 jam kerja. Kalau biasanya jam 3 jam 8 gitu. Iya, karena kita nggak di Indonesia. Nggak harus tatap muka kita. Jadi kita gunakan teknologi digital ini untuk memajukan bisnis kita. Gitu. Luar biasa. Nah, ini kan pertama gitu, saya pengen gali yang pertama dulu karena ini langkahnya itu dimulai dari langkah pertamanya ya. Nah, ini kan kakak biologi, kemudian sastra gitu ya. Belum tahu tuh ilmu editornya. Nah, pertama kali itu gimana cara belajarnya? Atau memang background suami juga bagian editor atau gimana? Oh enggak, kalau suami beliau di masa kuliah itu memang lebih banyak berkecimpung di dunia bisnis. Jadi gimana tuh cara belajar yang pertama Kalau kalinya? belajarnya itu saya yang pertama otodidak dulu. Otodidak yang pastinya kita sebagai orang apalagi kita ownernya yang akan terjun di sini, kita otodidak, kemudian mencari lembaga yang memang menyediakan pelatihan Berarti kakak ikut pelatihan dulu? Iya, certified editor ini. Akhirnya sebelum certified editor itu yang pasti kita punya ilmunya dulu. Nah, baik itu di bidang literasinya, kemudian di sini kita tidak hanya menerbitkan buku-buku yang notabene itu antologi, tapi kita juga ada buku yang diterbitkan seperti buku ajar, buku ilmiah, buku referensi. Dan kita lihat ya data di Indonesia ini, dosen se-Indonesia itu kan ada mencapai 303.000
67 sekianan data dosen se-Indonesia. Nah, target kita ke depannya ini cukup kita mengumpulkan 10.000 dosen saja dulu di awal. 10.000 database dosen yang akan kita jadikan customer kita di brand-brand yang kita tangani. Oh, Masya Allah. Impiannya luar biasa iya. ya. Kalau dia mau bikin buku nanti nggak apa-apa juga. Boleh nggak kalau misalnya kita bikin buku nanti bisa? Boleh. Buat Taufik saya gratiskan. Taufik gratis. Tapi Taufik hobi menulis nggak? Ya bisa jadi nanti bikin karya biar teringat gitu kan. Luar biasa. Apalagi kalau kita udah di bidang ini pasti punya skill dan kemampuan ilmu sendiri kan. Bagusnya ditulis. Kalau nggak ditulis nanti takutnya hilang. Curhatan hati maksudnya. Iya. Misalnya kayak gini, ilmu public speakingnya, kemudian kalau Lydia dan Taufik adalah seorang pembawa acara, gitu presenter, misalnya. pasti punya ilmunya juga gitu. Tekniknya bagi kita tekniknya. kan tergantung Nah, itu gitu. dicurahkan di dalam di atas Sebuah naskah buku. Terus nanti kita kasih ke kakak ya. Boleh. Gratis kata kakaknya, Fik. Kenapa ketawa? Emang nggak boleh ketawa? Emang ada orang ketawa? Dia senang banget sih Taufik ya, luar biasa. Kalau kemarin Lydia yang senang ya. Sekarang Taufik yang Iya, senang. sama-sama senang kita Oke, ya. berarti kakak baru 1 tahun ini ya kak ya? Ya lebih kurang 1 tahun ini kita berkecimpung yang benar-benar memfokuskan diri sebagai editor di dunia publishing. Tapi saya pengen tanya, yang pertama kali tadi itu buku apa yang pertama kali kakak edit? Buku yang pertama itu adalah buku yang kategorinya konversi. Nah, jadi konversi ini kita ngambil naskahnya itu adalah naskah ilmiah. Nah, naskah ilmiah ini ada beberapa kategori. Nah, contohnya penelitian, kemudian artikel ataupun proceeding. Nah, mungkin kalau Lydia dan Taufik banyak membaca apa aja jenis-jenis naskah ini bisa kita sharing juga gitu. Nah, salah satunya kayak gitu. Nah, naskah pertama yang saya ambil itu, yang closing pertama customer itu adalah naskah konversi. Jadi dalam sebuah penelitian kayak tesis, skripsi dan disertasi itu bisa loh kita ubah menjadi buku. Nah, di sana ada ilmu khususnya. Nggak semua orang bisa merubah strukturan naskah penelitian ilmiah itu menjadi buku. Dan Kak Weni punya itu? Iya, alhamdulillah kita mampu untuk mengerjakan itu, akhirnya kita ajukan dan lolos ISBN-nya. Wow, perjuangan pertama begitu membuahkan hasil yang luar biasa. Bangga banget tuh, Bangga, Fik. iya. Dengan background yang tidak ada di situ dan ilmunya tidak ada, hanya otodidak doang. Iya, bayangkan sama Lydia bikin bisnis gitu ya, kemudian 1 bulan nggak ada tuh, tiba-tiba datang 1 orang kemudian langsung DP. Bayangkan bahagianya seperti apa gitu. Tapi yang bisa kita ambil pelajaran dari yang disampaikan oleh Kak Weni adalah kita nggak boleh cepat putus asa ya Kak ya. Benar sekali. Ini anak-anak kalau misalnya orang yang suka bosen nih, putus asa sebulan itu udah ngapa? Ya udah cari yang lain aja, cari yang lain aja. Pasti kayak gitu kan, Fik? Iya, bener bisa nggak? jadi. Bener loh. Jadi ya pokoknya jangan cepat putus asa. Kita harus berjuang terus gitu loh. Oke, baik. Kak Weni, ini menarik sekali pembahasan kita dan nanti kita akan lebih membahas lagi dan banyak pertanyaan yang akan kita tanyakan nih ke Kak Weni ya. Kira-kira mau jadi editor tuh syaratnya apa gitu ya. Betul. Tapi sebelumnya Lydia, kita istirahat dulu sebentar ya Kak ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah jeda iklan yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Ngopi ngobrol penuh inspirasi. Oke, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Ngopi Ngobrol penuh inspirasi. Iya. Masih bersama sosok yang luar biasa ya, yang punya kemampuan luar biasa untuk mengedit lah gitu ya, seorang editor. Aku tuh sampai sekarang tuh masih berpikir loh, Fik. Pasti Kak Weni ini dengan tulisan, dengan huruf-huruf, dengan tanda-tanda baca, kemudian dengan kalimat-kalimat itu udah banyak banget berputar-putar di ininya ya, di pikirannya. Lydia, keinget nggak waktu zaman bikin skripsi? Aduh, itu luar biasa. Kasih ke dosen coret-coret, kayak itu kerjaannya Kak Weni, mungkin seperti itu lebih kurangnya. Tapi kan kita yang jadi penulisnya itu kan maksudnya ketika kita dicoret-coret terus dibikin lagi, kita udah pusing. Iya kan? Tapi Kak Weni bertahan loh. Iya. Dan itu udah sampai 1.000. Bayangin tuh ya. Tadi mau tanya apa syarat-syarat jadi editor? Gimana? Nah, Kak Weni, kalau kita mau bicara ini kan editor gitu ya. Syarat-syaratnya kalau saya
mau nih jadi seorang editor. Nah, itu gimana tuh Kak Weni? Yang tentunya kita punya standarisasi sebagai seorang editor. Yang pertama kita tes dulu nih kemampuan literasinya. Nah, mulai dari cara mereka untuk membuat naskah, kita ada syarat-syaratnya gitu. Kemudian sebelum kita rekrut karyawan sebagai editor, kita juga memberikan pelatihan khusus untuk mereka. Jadi selain kita meminta hasil tes dulu gitu, tesnya dengan memperlihatkan karya tulisnya, kemudian gaya editingnya, serta kita berikan contoh template-nya nih. Nih kalau buku itu kan punya template. Nah, sesuai dengan brand masing-masing. Dimanapun penerbit dia punya ciri khas gaya selingkung namanya. Nah, bukan gaya selingkuh ya. dalam dunia literasi itu gaya selingkung. Gaya selingkung itu adalah seperti jenis fontnya, size-nya, kemudian marginnya berapa. Nah, itu dinamakan gaya selingkung. Nah, di sana kita akan memberikan template tersebut kepada mereka dulu. Kita tes mereka mampu nggak nih, sanggup nggak. Ini yang pertama sanggup dulu nih dengan syarat yang kita kasih. Kalau seandainya mereka nggak sanggup, mereka undur dulu. Mundur terlebih dahulu sebelum kita masuk ke proses selanjutnya. Nah, jadi dari sana kita bisa menseleksi ini benar-benar orang yang berkualitas dan berniat untuk maju sebagai editor kita nih. Nah, jadi setelah kita seleksi, pastinya nanti baru kita berikan pelatihan itu free untuk anak-anak itu. Kita fasilitasi full seharian, kemudian dalam beberapa gelombang biasanya. Aku aja dengar tesnya di awal tuh ya udah pusing ya. Karena mungkin buat kita tidak passionnya di situ, tapi kalau untuk orang-orang yang passionnya di bidang editor, dia akan sangat senang dan happy sekali gitu. Nah, balik lagi tuh ke awal-awal, saya pengen tahu nih kan, kalau sekarang Kak Weni udah punya karyawan, kalau dulu kan mungkin kerjanya sama suami aja gitu ya, pernah nggak sih di deadline sama penerbit atau penulis itu, ini harus selesai 2 minggu loh. Nah, pernah nggak tidur atau gimana tuh, pernah waktu cerita serunya? Iya, itu pernah kita alami. Nah, ini deadline, apalagi kalau dosen ya, mereka itu ada target mereka submit naskah mereka ini, itu namanya di sistem BKD-nya. BKD itu kan kepanjangan dari beban kinerja dosennya itu. Jadi dosen itu punya target nih. Nah, ada batas kapan nih terakhir diupload naskah karya tulisnya gitu kan. Nah, sehingga ketika target mereka udah mepet waktunya, kita juga di desa kayak itu pernah terjadi, dan alhamdulillah kita bisa melalui itu semua walaupun memang ada kerja lemburnya. Nah, di sini kita berikan juga sistem ke karyawan, ada jatah lembur. Jadi kalau seandainya masa-masa krusial seperti dikejar target itu, kita kasih jatah lembur ke anak-anak karyawan gitu kan. Jadi setelah itu baru terselesaikan nih yang numpuk-numpuk itu. Akhirnya customer nggak kecewa dengan pelayanan kita gitu. Alhamdulillah. Untuk bikin puas ya ini customer kita memang harus tepat waktu ya Kak. Memang sesuai dengan permintaan dari klien itu sendiri gitu. Nah, ini Kak, kalau untuk kegiatan Kakak sendiri kan tidak hanya di Padang nih, katanya di Pekanbaru juga. Itu gimana Kak, ceritain dong, maksudnya gimana tuh membagi waktunya? Iya, kita udah sepakat sama suami kan ya menjalankan bisnis ini di 2 daerah gitu, di Kota Padang dan di Riau gitu. Alhamdulillah di Riau itu kenapa kita buka, yang pertama Riau punya potensi besar untuk bisnis yang seperti ini, karena nggak banyak orang yang melirik bisnis ini loh. Nah, kalau kita lihat ya ini publisher ini apa sih, mungkin nggak banyak gitu yang orang bisa melirik, peluang bisnisnya itu besar juga gitu. Akhirnya kita putuskan di Padang dan di Riau itu, dan alhamdulillahnya di Riau itu banyak keluarga juga gitu. Akhirnya kita bisa melepas lah, walaupun kita nggak bisa 24 jam di sana mengontrol setiap hari karyawannya gimana gitu. Jadi di Padang itu kita menyediakan waktu setengah bulan, dan setengah bulannya lagi ke Riau gitu. Akhirnya bolak-balik terus. Itu luar biasa nih, nggak kebayang sibuknya Kak Weni sama suami tuh kayak gimana ya. Di Riau pasti sudah juga banyak permintaan, di sini juga pasti banyak permintaan tuh gitu. Tapi ada yang dipercayakan ya Kak kalau ditinggalin di Riau itu ya? Ada. Yang tentunya kita harus percaya kepada tim siapapun itu, karena itu adalah modal kita membesarkan brand ini sendiri gitu.
kalau seandainya ownernya saja nggak percaya dengan tim, bagaimana timnya untuk lepas untuk berkreasi gitu kan. Akhirnya kalau kita memberikan kepercayaan, mereka akan mengeluarkan kemampuan mereka semaksimal mungkin. Iya, betul. Benar juga apa yang disampaikan Kak Weni tadi tentang tidak banyak orang yang tahu tentang pekerjaannya sekarang ya, editor atau publishernya. Nah, Kakak melihat kalau dengan teknologi sekarang, nah ini bagaimana tantangan menjadi seorang editor? Apakah ini cukup menjanjikan atau nanti mungkin bisa saja digantikan oleh teknologi gitu? Nah, gimana apa tuh Kak bisa Wen? orang kan nyari editor AI gitu-gitu lah ya gitu. Iya, ini pertanyaan bagus ya. Karena kita tidak memungkiri bahwa kemajuan teknologi itu memang harus kita hadapi. Iya. Betul. Dan yang menjadi tantangan kita ke depan itu adalah bagaimana cara kita menghadapinya. Nah, menghadapinya ini adalah tentu kita memanfaatkan kecanggihan teknologi ini. Nah, mungkin ada AI segala macam, tapi yang namanya kinerjanya editor itu tidak bisa digantikan oleh AI. Betul Nah, sekali. sebaik apapun itu hasil Teknologinya editing ya. atau apapun layout yang diberikan oleh AI ataupun digital sekarang gitu kan, tapi yang namanya dunia literasi itu tidak boleh menggunakan 100% AI tersebut. Oke, jadi aman lah posisinya ya. Insya Allah aman ke depannya. Makanya saya mantapkan diri untuk di sini. Ya sesuai dengan kualitasnya juga ya Kak. Benar. Kualitas editor kita juga nggak boleh kalah dari Iya. ini teknologi sekarang gitu. Dan satu lagi nih, saya pernah di calling langsung sama customer. Saya mau ngomong dong sama editornya siapa nih? gitu ya. Jadi admin menghubungi saya, Kak, ini ada customer nih yang mau ngobrol langsung dengan editor. Biasanya kita nggak ngasih peluang untuk langsung diskusi antara penulis dengan editor, karena itu adalah salah satu kode etik kita. Oh, Nggak boleh ternyata ya? Nggak boleh. Kita nggak boleh nanti Nggak ngobrol boleh. sama Kak Weni kalau kita mau ngedit sama Kak Weni ya. Nah, kalau sekarang boleh. jadi gini, ada kode etiknya kita dari penerbitan itu, penulis nggak harus langsung komunikasi dengan editor. Nah, Tapi kemana dia komunikasinya itu ada perentaranya yang menyampaikan. Ada admin di sini. Nah, admin ini yang akan menyampaikan, wah ini naskahnya kurang nih Pak, ini apa, ini segala macam. Terus dibalikin lagi ke penulisnya nanti akan ACC lagi, oh ini udah sesuai, baru balik lagi ke kitanya gitu untuk dipublish. Nah, jadi kita sebagai editor itu nggak harus nggak harus langsung ngobrol sama customer. Nah, kebetulan waktu itu di calling dan beliau ngotot gitu ya. Saya pokoknya mau ngomong sama editornya. Kalau nggak, saya nggak jadi nulis di sini nih. Akhirnya kebetulan bapaknya lihat kan, editornya Weni, itu saya mau ngobrol dulu. Nah, oke deh, kakak coba ini, silakan kasih nomor kontak kakak. Akhirnya beliau kontak di waktu yang udah dijanjikan, dan ternyata beliau ngajak rekannya. Kita ngobrol grup gitu di WhatsApp gitu kan, ngobrol calling kan bisa ya kita nambahin ngobrol grup itu. Ya, saya pikir hanya satu orang itu, ternyata beliau ngajak orang temennya gitu kan, untuk meyakinkan bahwa produk yang akan dihasilkan sebuah penerbitan yang kita tangani ini benar-benar berkualitas gitu. Makanya beliau ingin komunikasi langsung dengan editornya siapa gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, banyak pembahasan. Beliau menanyakan latar belakang saya, kemudian bidang ilmunya cocok nggak nih dengan materi yang akan dibuat gitu kan. Kemudian akhirnya lebih kurang 20 menit kita ngobrol. Akhirnya beliau puas, oke, saya mantap di sini. Menerbitkan bukunya gitu. Itu pengalaman, dan itu menjadi salah satu tantangan kita juga nih. Background kita kan beda-beda nih. Akhirnya begitu juga dengan para penulis. Dan mereka banyak bidang ilmu gitu. Akhirnya kita merekrut beberapa editor yang bermacam latar belakangnya sesuai dengan bidang keilmuannya. Nanti kalau ada customer yang minta ini, kita arahkan ke editor yang ini gitu. Nah, menarik juga nih tadi yang disampaikan Kak Weni, katanya ada kode etiknya. Itu penyebabnya itu kenapa Kak? Maksudnya kenapa kode etiknya kayak gitu? Maksudnya apa yang mungkin terjadi ketika misalnya penulis langsung ngomong dengan editornya gitu loh. Ya, kalau seandainya kita buka space antara editor dengan penulis, kemungkinan tidak proporsionalnya ada nanti. Nah, kemungkinan main di belakangnya ada nanti. Nah, kita itu yang mau kita jaga. Nah, jadi kita bukannya mau melihat kecurangan atau apa.
bisa nih ada juga nih kita hadapi customer yang dia mau kalau seandainya merasa cocok dengan editor ini, dia bikin proyek sendiri gitu. Nah, kita mau membatasi hal yang seperti itu. Bahkan nanti kalau seandainya ada customer yang bertanya lebih luas tentang penerbitan kita, tentunya editor belum mumpuni untuk menjelaskan apapun yang permintaan. Nah, itu juga salah satunya yang menjadi pertimbangan kenapa kita memberikan kode etik antara penulis dengan sang editornya. Tapi seharusnya kan memang editor ini sejalan dengan ide yang dari penulis kan gitu ya. Benar. Tapi berarti di sini diperantarai sama yang namanya admin. Ada perantaranya tuh, Fik, orang ketiga, Fik. Sesprinya ada, sespri kawinnya ada ya. Jadi lebih kelihatan profesional aja ya, Kak ya. Biar tidak pudar tuh profesional kita tuh ya. Nah, Weni kalau misalnya ada nih ya kita tanya-tanya lagi berkenaan dengan profesi editor. Kalau ada tuh, oh ini nih buku yang mau saya terbitan. Nah, pertama kali yang Kakak lihat itu apanya? Yang pertama itu jenis naskahnya dulu. Jenis naskahnya dulu. Jenis naskahnya apa, baru kita kategorikan ini masuknya kemana. Nah, kemudian kita lihat paket-paket penawaran yang kita berikan kepada customer, cocok nggak nih? Kan ada nih yang hematnya, yang harga eksklusifnya gitu kan, bahkan ada yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, jadi kita yang pertama seleksi dulu naskahnya, bidang ilmunya ini apa, masuk kategori apa. Tadi kan ada saya sampaikan bahwa ada beberapa kategori buku, apakah itu buku ajar, buku referensi, antologi termasuk di antara bukunya novel, kemudian puisi, motivasi dan kisah-kisah inspirasi itu termasuk ke kategori antologi. Nah, kita seleksi dulu nih ini kategorinya, baru kita cocokkan dengan harga paket penawaran kita. Kalau udah cocok, include dan transaksinya oke, baru kita kerjakan. Oke, luar biasa. Nah, Kak, ini kita ngomong masalah bisnisnya nih, Fik. Tadi kan Kak Weni sempat juga menjelaskan kalau seandainya bisnis yang seperti ini masih belum banyak orang yang tahu, ya. Peluangnya masih kecil nih, maksudnya masih belum banyak, peluangnya masih besar gitu. Jadi tapi dengan tayangan ini mungkin ini udah banyak yang tahu nih dengan penjelasan Kak Weni. Tapi nggak apa-apa ya Kak, kita kupas ya di sini ya. Justru ini memberikan inspirasi ke banyak orang. Kalau seandainya mereka memiliki mental bisnis, maka silakan saya akan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada siapapun yang mau untuk mengambil bisnis yang sama. Iya, tapi boleh bocoran dikit nggak Kak untuk pemula nih ya. Ini kan maksudnya kalau Kakak kan ini udah profesional banget nih, udah luar biasa nih ya pastilah gitu. Tapi kalau untuk pemula nih Kak, sebenarnya bisnis kayak gini tuh menjanjikan gak sih Kak gitu loh? Nah, ini menarik ini. Tentunya kalau banyak Gen Z yang nonton pasti mereka akan berpikir bahwa ini suatu peluang yang cukup besar. Karena kalau kita lihat di dunia pendidikan ya, ini bisa dikatakan menjanjikan. Karena selagi dunia pendidikan, dunia literasi ada, nah, bisnis ini terus ada. Bisa kita kategorikan ke long time, waktu yang panjang. Karena ada beberapa tipe bisnis kan, ada yang singkat, ada yang sesuai dengan momen, ada bisnisnya muncul gitu kan. Kemudian ada yang long time yang seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, salah satunya bisnis publisher ini ya, inilah kesempatan bagi mereka di luar sana yang mau untuk berkecimpung di dunia bisnis. Nah, salah satunya kesempatannya di publisher ini. Iya, ataupun untuk yang belajar editor lah, gabung aja sama timnya Kak Weni ya. Nanti dibantu sama Kak Weni, diajar, dikasih ilmu, dicurahkan semua ilmunya bagaimana trik jadi seorang editor. Nah, dan intinya niat ya? Iya, betul. Pernah juga gak sih Kakak menolak untuk, kayaknya ini gak cocok nih, saya tolak, pernah gak kayak gitu? Menolak naskah? Iya. Pernah nolak itu, nolaknya ini gini ya, dengan catatan ya, naskahnya ini tidak masuk kategori penerbitan kita, maksudnya kategori paket yang kita tawarkan. Ini saya maunya paket yang ini, tapi naskah Bapak ini nggak cocok di paket ini Pak. Kita tawarkan, akhirnya ya udah dah, saya nggak jadi, nggak apa-apa Pak. Kita juga nggak memaksakan, kalau memang seandainya nggak cocok nggak apa-apa gitu. Jadi pernah nolak juga, dan yang pasti sebenarnya dalam usaha bisnis ini kita nggak mau nolak rezeki sebenarnya. Iya betul. Siapa sih yang mau nolak rezeki gitu kan?
Jadi kita mencoba untuk proporsional aja. Iya. Dengan adanya penolakan itu mereka akan pikir lagi. Mereka akan coba cari referensi lain nih. Nah, ujung-ujung mereka akan balik lagi. Iya, padahal kan kalau misalnya kayak tadi itu kan ruginya banyaknya di kakak yang menolak rezeki Iya. ya. Tapi benar banget Fik, maksudnya kalau dipaksakan pun kalau hasilnya tidak bagus dan nanti dampaknya itu ke depan ya Kak Weni ya. Benar. Nama baik beliau juga yang akan Betul sekali. menjadi tangkutannya. Mantap loh. Kita memikirkan orang lain juga nih Kak Weni, yang nggak hanya memikirkan uang masuk untuk Kak Weni aja gitu. Iya. Dari profesi kita menjadi seorang editor, paling banyak yang tugas kakak itu di bagian mana di naskah itu? Koreksi apa yang paling banyak, Kak? Koreksinya ya, lebih ke layoutnya, kemudian layout. Karena beberapa penulis itu mereka udah hampir dikatakan sempurna untuk EYD apa segala macam. Palingan kita kayak edit titiknya yang kurang atau huruf N-nya yang ketinggalan. Teliti banget itu loh ya. bener bahkan penulis itu komplain dengan titik yang nggak ada gitu. Makanya kita jadi editor itu saya tekan kepada tim benar-benar cermat dalam pengerjaan editing ini, karena salah huruf aja akan jadi masalah. Nah, apalagi buku itu kesalahannya itu pada judul, pada nama penulis, gelarnya yang kurang gitu kan. Akhirnya setelah diajukan ISBN ada kekeliruan, akhirnya kita juga yang akan direpotkan gitu. Harus teliti ya. Pusing nggak Kak? Maksudnya titik, maksudnya teliti banget terus huruf demi huruf benar-benar diliatin kayak gitu. EYD yang sesuai. Iya, ngelihat itu aja kan tadi baca. Harus sesuai dengan KBBI-nya juga. Iya benar. Pernah juga ini biasanya kalau saya tes boleh ya, umroh itu tulisannya umroh atau umrah? Umrah. Aku Ayo umrah. Kalau Lydia apa? Umroh. Nah, benar Aldi, Taufik ya. Oh, umrah. Jadi kalau sesuai EYD itu sebenarnya umrah Tapi tulisannya. banyak orang sekarang makanya